Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama terkait materi termodinamika, di mana untuk materi termodinamika ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu kita akan membahas tentang hukum ke-0 dan hukum pertama dari termodinamika. Sedangkan di bagian kedua nantinya kita akan lebih membahas terkait hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika. Nah, kali ini akan kita mulai dengan materi termodinamika bagian yang pertama terkait hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika. Nah, termodinamika sendiri itu didefinisikan sebagai sains dari energi. Intinya nanti di termodinamika kita akan membahas segala bentuk perubahan energi yang terjadi. Nah, berdasarkan akar katanya, termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang tersusun atas kata therme yang berarti adalah kalor, dan dinamis yang berarti adalah daya atau kerja, atau nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan lebih menggunakan istilah usaha. Nah, termodinamika sendiri itu dari awal perkembangan peradaban manusia itu merupakan suatu keilmuan yang membahas konversi kalor menjadi kerja atau usaha. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana di termodinamika ini membahas bagaimana kalor itu nantinya dikonversi menjadi sebuah usaha. Nah, dalam termodinamika sendiri itu didasarkan atas dua postulat. Yang pertama adalah hukum pertama termodinamika atau biasa kita kenal sebagai hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Nah, tetapi energi dapat berubah bentuk, suatu energi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Jadi misalkan di sini ada suatu ketinggian ya, setinggi H, lalu ada benda di atas di sini. Nah, ketika benda di atas ini dia mempunyai energi yang disebut sebagai energi potensial, yaitu mgh. Tapi ketika benda ini dia jatuh ke bawah, energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Jadi energi yang dimiliki benda tersebut yang awalnya dia diam di ketinggian tertentu itu merupakan energi potensial, tapi ketika dia bergerak ke bawah atau jatuh, dia energinya berubah menjadi energi kinetik. Seperti itu. Jadi nanti di hukum pertama termodinamika ini kita juga akan lebih membahas kuantitas dari kuantitas energi. Lalu untuk yang hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa energi memiliki kualitas dan kuantitas. Jadi di hukum kedua termodinamika nanti kita tidak hanya membahas kuantitas dari suatu energi, tapi lebih banyak sebenarnya membahas terkait kualitas dari energi itu sendiri. Nah, syarat suatu proses terjadi itu adalah dia energi itu mengalir dari yang kualitasnya tinggi ke kualitas yang rendah, atau biasanya kita temui energi itu mengalir dari energi yang tinggi ke energi yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi misal di sini kita lihat ada kopi ya, di sini ada kopi panas, misal kita suhunya adalah 70 derajat Celcius. Nah, suhu panas dari kopi ini itu berasal dari pergerakan kolektif dari partikel-partikel yang ada di dalam kopi ini, cairan kopi. Ada molekul air, ada
partikel-partikel padat dari kopi lainnya. Jadi partikel-partikel di dalam kopi ini dia bergerak bebas sehingga dia menyebabkan panas itu tadi. Nah, ketika dia diletakkan di ruang terbuka seperti ini, misal suhu dari lingkungannya di sini misal 18 sampai 20 derajat Celcius, maka yang terjadi kita amati itu adalah lama-kelamaan kopi ini akan menjadi dingin. Karena apa? Karena kalor yang dari kopi ini dia akan mengalir ke lingkungannya. Jadi Qi atau kalornya dia akan mengalir dari yang suhu tinggi atau yang kualitasnya lebih tinggi ke kualitas yang lebih rendah. Nah, tidak mungkin kan kita bisa membuat dengan suhu lingkungan yang seperti ini membuat kopi ini semakin panas, di mana tidak mungkin kalornya dia akan mengalir dari yang suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi, karena itu akan melanggar dari hukum kedua termodinamika ini. Seperti itu. Jadi di sini kalornya mengalir dari kualitas dari yang berkualitas tinggi ke yang berkualitas rendah. Kenapa kok dia disebut kualitasnya tinggi? Karena seperti yang kita tahu di sini suhunya 70 derajat Celcius. Suhu yang tinggi, suhu suatu partikel yang tinggi itu kan artinya dia punya kalor yang besar juga atau yang tinggi. Nah, kalau di termodinamika tadi kan kita membahas yang namanya kalor, dia akan dikonversi menjadi usaha atau kerja kan. Nah, ketika dia kalornya tinggi, maka energi yang akan diubah menjadi usaha atau kerja itu juga akan semakin besar, sehingga dapat dikatakan suatu zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi atau energi kalor yang lebih besar itu memiliki kualitas yang lebih tinggi. Karena nanti apa? Karena nanti kalornya itu akan dikonversi menjadi usaha itu tadi. Seperti itu. Nah, di dalam termodinamika kita mengenal yang namanya sistem lingkungan dan batas, di mana sistem itu merupakan bagian yang menjadi pusat perhatian kita ya, yang diamati, dan sedangkan lingkungan itu daerah di luar sistem. Jadi misal di sini ada suatu sistem, jadi yang di dalam ini adalah sistemnya, sedangkan daerah di luar sistem di sekitaran sini, di sekitaran luar sini itu adalah lingkungannya. Sedangkan yang membatasi antara lingkungan dan sistem di sini dia disebut sebagai batas. Nah, kalau kita lihat di sini ada piston, ada sebuah gas dimasukkan ke dalam piston, di mana di dalam sini gas di sini dia adalah sistemnya, sedangkan lingkungannya adalah daerah di luar sistem ini. Nah, sedangkan batasnya itu adalah dinding-dinding dari piston ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya batas yang bergerak, karena kita tahu kalau piston itu dia bisa bergerak ke bawah dan ke atas. Jadi batas di sini dia bisa berubah batas yang bergerak maupun batas yang tetap. Nah, selain itu untuk batas sendiri juga ada bermacam-macam. Ada yang namanya batas rigid, batas impermeable, batas permeable, batas adiabatis, dan batas diatermik. Untuk perbedaannya bisa dipahami seperti di dalam slide seperti itu. Lalu ada yang namanya sistem tertutup, sistem terbuka, serta sistem terisolasi. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam sistem terbuka, di sini kita lihat ada sebuah zat ditempatkan di dalam wadah. Di sini wadahnya dia terbuka. Nah, karena dia terbuka, maka partikel-partikel zat di sini dia bisa keluar ke lingkungan. Jadi kan di sini sistem, ya, karena dia di sini
dia terbuka wadahnya, maka yang terjadi apa? Massa zat bisa dia partikel-partikelnya bisa misal menguap atau mengalami penguapan, misal dia massa partikelnya bisa keluar ke lingkungan dan energinya pun bisa keluar masuk dari lingkungan. Nah, massa zat di luar lingkungan itu juga bisa masuk ke dalam sistem sehingga terjadi pertukaran massa dan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Sedangkan pada sistem tertutup, kalau kita lihat di sini ada suatu sistem di mana di sini perbedaannya diberi tutup ya, sedangkan yang ini tadi tidak. Nah, meskipun dia energi kalornya bisa masuk dan keluar dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem, tapi partikel-partikel zat yang ada di dalam sistem ini dia tidak bisa keluar ke lingkungan, sehingga di dalam sistem tertutup hanya terjadi pertukaran energi saja, tidak terjadi pertukaran massa dari partikel di dalam sistem. Nah, sedangkan massa terisolasi, di mana massa terisolasi ini adalah sebuah sistem tertutup, lalu dia ditempatkan ke wadah yang tertutup rapat atau biasanya suatu wadah vakum ya. Nah, karena dia di sini vakum atau hampa udara, maka yang terjadi adalah dia tidak dapat mengalami pertukaran massa dan energi kalornya. Jadi kalor dari lingkungan tidak dapat masuk ke sistem, begitupun sebaliknya, sedangkan massa atau massa partikel-partikel zat dari sistem tidak dapat keluar ke lingkungan, dan sebaliknya massa atau partikel dari lingkungan tidak dapat masuk ke sistem. Jadi itu perbedaan dari sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, di dalam termodinamika ini nanti kita mengenal beberapa variabel atau besaran seperti tekanan, volume, jumlah mol, temperatur, kerja atau usaha, dan kalor. Nah, di sini nanti kita akan saya akan lebih banyak menggunakan istilah usaha ya. Nah, variabel-variabel atau besaran itu ada yang mempunyai sifat intensif dan ekstensif. Jadi misal di sini sifat intensif itu tidak tergantung dengan ukuran atau kuantitas zat. Misalkan ada suhu. Nah, kalau kita misalkan ya, jadi di sini ada satu benda punya suhu tertentu, misal T1. Nah, jika benda tersebut, benda ini ya, kita belah, kita bagi dua seperti ini, maka yang terjadi apa? Apakah suhunya tetap sama? Ya, suhunya akan dia tetap sama. Tetap, misal di sini suhu awalnya 20 derajat Celcius. Lalu kita bagi menjadi 2, maka suhunya dia akan tetap 20 derajat Celcius juga. Jadi suhu di sini, variabel suhu di sini dia tidak tergantung dari ukuran atau kuantitas zat. Misal lagi contoh nyatanya ada air, misal ada air dengan suhu 50 derajat Celcius, volumenya adalah 1 liter. Nah, kalau volume air ini kita bagi menjadi 2, misal 500 mili, maka suhunya ya akan tetap sama 50 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Tidak mungkin suhunya berubah menjadi 25 derajat Celcius, ini 25 derajat Celcius, tidak seperti itu. Jadi variabel suhu, tekanan, dan massa jenis ini tidak tergantung pada kuantitas atau ukuran zat. Nah, sedangkan di sini yang kedua atau ini sifat ya, sifat ekstensif adalah sifat sistem yang bergantung pada ukuran atau kuantitas zat. Misal di sini ada massa, volume, dan jumlah. Jadi misal di sini ada sebuah benda, misal dia massanya 20 kilo. Nah, kalau kita belah menjadi 2, maka yang terjadi apa? Massanya juga akan berbeda kan?
di sini jadi 10 kilo, di sini jadi 10 kilo. Jadi variabel massa di sini dia tergantung pada ukuran atau kuantitas zat itu tadi. Volume pun juga begitu. Misal di sini ada air, volumenya 500 mili. Kita bagi menjadi 2, maka yang terjadi apa? Volumenya juga akan berubah, yang awalnya 500 menjadi masing-masing 250 mili. Jadi massa, volume, serta jumlah mol tentunya, karena jumlah mol itu dia besaran turunan dari massa, maka variabel-variabel ini dia tergantung pada ukuran dan kuantitas zat, sehingga disebut sebagai besaran ekstensif atau mempunyai sifat ekstensif. Nah, sebelum masuk ke hukum ke-0 termodinamika, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang namanya kontak termal dan kesetimbangan termal. Nah, jadi di sini kita misalkan ada dua benda dengan suhu yang berbeda. Misalkan di sini 20 derajat Celcius, lalu yang satunya adalah 50 derajat Celcius, dan dia dua benda ini ditempatkan dalam wadah isolasi yang dalam sistem yang terisolasi. Jadi di sini tidak ada pertukaran kalor dan tidak ada pertukaran massa, baik dari lingkungan ke sistem maupun sistem ke lingkungan. Nah, ketika dua benda dengan suhu yang berbeda ini dia didekatkan, maka dia akan mempengaruhi satu sama lain, kan? Karena tadi seperti yang kita tahu bahwa energi panas dia mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu rendah, maka akan terjadi aliran kalor dari T2 ke T1, sehingga dapat dikatakan kalau kedua benda ini dia mengalami yang namanya kontak termal. Nah, ketika dia terjadi aliran kalor sampai dicapai suatu suhu yang sama, misal dari pertukaran kalor ini dia dicapai suhu misal 30 derajat Celcius, jadi T1-nya menjadi 30 derajat Celcius, T2-nya juga menjadi 30 derajat Celcius, dan sudah sama, tidak terjadi pertukaran energi lagi, maka kedua benda ini dikatakan dia mengalami kesetimbangan termal, karena dia suhunya sudah sama dan tidak akan terjadi pertukaran energi yang berupa kalor lagi dalam keadaan kontak termal. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada benda A dan benda B yang tidak dalam keadaan kontak termal. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah benda A dan benda B itu berada pada kesetimbangan termal satu sama lain, yaitu dengan bantuan termometer, atau di sini kita misalkan benda C. Caranya yang pertama adalah termometer C ini diletakkan secara kontak termal dengan benda A. Nah, sehingga dari kontak termal ini maka akan tercapai yaitu kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal ini tercapai ditandai dengan terukurnya suhu dari benda A pada termometer. Jadi misal di sini di termometer C ini dia terukur suhu dari benda A itu sebesar 20 derajat Celcius. Jadi terukurnya 20 derajat Celcius. Lalu hal yang sama juga dilakukan pada benda B. Jadi benda B dikondisikan dalam keadaan kontak termal dengan benda C atau termometer itu, sehingga nantinya akan terukur suhu benda C oleh termometer. Nah, jika suhu pada benda B itu ternyata itu adalah 20 derajat Celcius, sama dengan
benda sama dengan suhu yang terukur pada benda A, maka dapat dikatakan bahwa benda A dan benda B itu dia saling setimbang termal karena dia tidak melalui benda C itu tadi atau termometer dia terukur suhu yang sama. Maka disinilah dirumuskan hukum ke-0 termodinamika, di mana jika terdapat dua benda yang setimbang termal dengan benda ketiga, maka kedua benda tersebut setimbang termal. Jadi misal A dengan C ini setimbang termal dan B dengan C setimbang termal, maka dapat dikatakan A dan B di sini dia juga akan setimbang termal. Nah, sebenarnya hukum ke-0 termodinamika ini muncul setelah dirumuskannya hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Nah, dari sini, dari kemunculan inilah, maka dapat kemunculan fenomena inilah, maka diputuskan bahwa hukum ini dijadikan sebagai dasar dari hukum pertama dan hukum kedua termodinamika, sehingga disebutlah hukum ke-0 termodinamika. Selanjutnya kita akan membahas usaha dan kalor dalam proses-proses termodinamika. Nah, dalam bahasan ini akan ditunjukkan betapa usaha dan perpindahan energi kalor sangat tergantung pada prosesnya. Nah, di sini kita akan mengamati usaha yang dilakukan oleh sebuah sistem yang dapat diubah bentuk, yaitu gas. Jadi di sini gasnya ditempatkan dalam sebuah piston yang dapat digerakkan. Nah, dalam keadaan setimbang, gas akan menempati volume V dan memberi tekanan seragam sebesar P terhadap dinding piston dan permukaan silinder piston. Jadi tekanan ke segala arahnya itu sebesar P. Nah, jika piston memiliki luas penampang A, maka gaya yang diberikan oleh gas pada piston adalah sebesar F sama dengan P dikali A. Di tekanan yang diberikan oleh pistonnya ini ya. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa kita akan menekan piston ini ke arah dalam atau ke arah bawah dan memampatkannya secara kuasi statis. Apa itu memampatkan secara kuasi statis? Yaitu memampatkan dengan cukup lambat untuk menjaga sistemnya tetap berada pada kesetimbangan termal sepanjang waktu. Jadi piston ini perlahan-lahan ditekan ke bawah. Nah, ketika piston ini dia ditekan ke bawah, maka akan terjadi pergeseran dari penampang piston ini. Nah, pergeseran atau perpindahan penampang piston ini adalah sejauh dy. Nah, kita tahu usaha atau W itu rumusnya adalah F dikali S, di mana F adalah gaya yang diberikan, sedangkan S adalah perpindahan yang dialami. Maka jika kita merujuk pada piston ini, usaha yang dilakukan oleh piston ini adalah sebesar F kali dy, karena perpindahan yang dilakukan itu adalah sebesar dy. Di mana dy ini karena dia arahnya ke bawah, maka dia mempunyai tanda negatif. Nah, kita tahu F tadi itu dirumuskan sebagai P kali A, maka W dapat kita ubah menjadi min P kali A kali dy, atau perubahan dari jarak ini tadi. Di sini ada perubahan dari usaha yang dilakukan. Nah, atau kita konversi lagi rumus ini menjadi dW sama dengan min P kali perubahan volume. Jadi luas penampang dikali dy ini tadi itu adalah perubahan volume. Nah, jumlah usaha yang dilakukan pada saat
volume berubah dari V1 menjadi V final, jadi VI, V awal inisial ke V final dinyatakan oleh integral VF menjadi VF ke VI itu P kali dV. Nah, untuk menghitung integral ini kita perlu mengetahui bagaimana tekanannya bervariasi terhadap volume selama prosesnya berlangsung. Nah, seperti yang kita tahu, pada umumnya tekanan tidaklah konstan selama proses yang dialami oleh gas, tetapi bergantung pada volume dan suhu. Nah, jika tekanan dan volume ini diketahui pada setiap tahap dalam proses, maka keadaan gas pada setiap tahap dapat digambarkan pada grafik yang dinamakan sebagai diagram PV. Nah, diagram PV ini dapat membantu kita untuk membayangkan proses yang dialami oleh gas. Kurva pada diagram PV disebut lintasan yang diambil antara keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, nilai dari integral usaha yang tadi kita bahas, di mana integral V final, V inisial, P kali dV itu sama dengan luas di bawah kurva pada diagram PV. Sehingga melalui diagram PV ini bisa kita ketahui bahwa usaha yang dilakukan pada gas dalam proses kuasistatis yang membawa gas dari keadaan awal ke keadaan akhir adalah negatif dari luas daerah di bawah kurva pada diagram PV dihitung antara keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, untuk lebih memahami pembahasan proses-proses termodinamika pada diagram PV, kita perhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, kita mulai dari yang gambar A dulu. Nah, mula-mula volume gas, jadi di sini yang ini volume mula-mula, lalu volume mula-mula ini dia dikurangi dari VI menjadi V final. Nah, pada tekanan tetap yaitu PI. Jadi di sini volumenya berkurang tetapi dia tekanannya tetap. Kemudian tekanan gas dinaikkan dari PI ke PV. Pada volume konstan, yaitu volume konstannya adalah VV. Maka besarnya usaha yang dilakukan pada gas sepanjang lintasan tersebut adalah min PI kali VF atau V akhir, volume akhir dikurangi volume awal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke diagram yang kedua. Nah, pada keadaan ini dapat kita amati bahwa tekanan gas itu bertambah dari P1 di sini P awal ke PF ya. Pada volume konstan yaitu VF, volume akhir. Jadi tekanannya bertambah pada volume final. Nah, kemudian volume gas ini berkurang dari volume awal. Jadi volume awalnya di sini dia berkurang ke kiri di sini ya, ke volume akhirnya pada tekanan tetap yaitu PF. Maka besarnya usaha yang dilakukan gas pada proses ini adalah min PF kali volume akhir dikurangi volume awal. Nah, di mana usaha ini lebih besar daripada usaha yang dilakukan pada gas pada keadaan seperti gambar yang pertama ini tadi, jika dibandingkan pada gambar yang pertama. Kalau kita lihat tadi kan usahanya kan sebesar ini ya, sedangkan yang kedua itu lebih besar lagi usaha yang dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga, kurva yang ketiga. Nah, pada kurva yang ketiga ini menunjukkan bahwa baik tekanan maupun volume
itu berubah secara kontinu, sehingga usaha yang dilakukan pada gas itu memiliki nilai yang terletak antara nilai-nilai yang diperoleh dalam dua proses pertama. Jadi di sini besarnya usaha yang dilakukan pada proses yang ketiga ini ditunjukkan oleh diagram yang ketiga, karena baik tekanan maupun volumenya dia berubah secara kontinu. Nah, selain usaha, perpindahan energi kalor baik ke dalam maupun keluar sistem itu juga tergantung pada prosesnya. Nah, sekarang perhatikan keempat gambar di sini. Dari keempat gambar di sini sebenarnya di sini ada dapat kita bagi menjadi dua. Di sini ada yang ini gambar di sebelah kiri dan gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, pada gambar pada kedua kelompok gambar di sini ini kedua gas itu berada pada keadaan awal, volume, suhu, dan tekanan yang sama dan diasumsikan ideal. Nah, kemudian kalau kita lihat pada gambar yang kiri di sini, yang di sebelah sini, yang gambar A dan gambar B di sini ya. Nah, benda diisolasi secara termal dari lingkungannya kecuali pada bagian dasar yang berisi gas dan berada pada reservoir atau sumber energi. Jadi di sini ditempatkan dalam sebuah reservoir energi. Apa itu reservoir energi? Reservoir energi adalah sumber energi yang dianggap sangat besar sehingga perpindahan energi baik ke dalam maupun keluar reservoir tidak akan mengubah suhu reservoir tersebut. Nah, pada keadaan ini piston dijaga tetap pada kondisi awal. Nah, ketika gaya yang menahan piston dikurangi sedikit demi sedikit, jadi ini pistonnya diangkat ke atas seperti ini ya, diangkat ke atas, piston akan naik dengan sangat lambat hingga akhirnya dia berhenti. Jadi misal di sini dia sudah berhenti. Karena piston bergerak naik, maka gas melakukan usaha pada piston. Jadi yang melakukan usaha pada piston di sini adalah gasnya. Sistem melakukan usaha. Nah, selama proses ini sampai mencapai volume akhir atau V final, volume final, terdapat cukup energi yang dipindahkan oleh kalor dari reservoir kepada gas untuk menjaga suhu tetap pada suhu awal atau pada TI. Jadi di sini ada energi masuk, tapi dia dijaga tetap pada suhu awal. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini pada sebelah kanan, di sini ada suatu membran. Kalau kita lihat pada piston ini ada suatu membran yang sangat tipis. Nah, ketika membran ini robek, maka gas akan dengan cepat mengembang ke ruang hampa. Jadi di sini kan ada ruang hampa. Jadi ketika dia robek membrannya, maka gas akan mengembang ke ruang hampa, akan seperti ini hingga volume V final itu dan tekanan P final, sehingga mencapai tekanan dan volume final. Nah, pada kasus ini gas tidak melakukan usaha karena tidak ada gaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan gas tersebut ke ruang hampa udara. Terlebih lagi, tidak ada energi yang dipindahkan berupa kalor melewati dinding isolator. Jadi kalau di sini tadi ada gaya dari luar yang menyebabkan gas ini mengembang, tapi kalau yang di sebelah kanan itu tidak ada usaha yang dilakukan agar gas yang di sini ini menempati ruang hampa udara yang ada di sini sehingga mencapai volume dan tekanan final. Selain itu, pada gambar yang pertama ini tadi ada
energi dari luar. Di sini ada dari reservoir energi, sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak sama. Nah, kalau kita lihat keadaan akhir dari kondisi yang pertama ini dengan kondisi yang kedua seperti ini, itu identik atau sama persis seperti keadaan gasnya. Jadi keadaan gasnya juga sama. Namun lintasan yang dicapai untuk dia mencapai posisi piston atau mencapai keadaan volume gas seperti ini itu dia berbeda. Pada kasus yang sebelah kiri tadi, gas melakukan usaha pada piston dan energi dipindahkan secara perlahan ke gas dalam bentuk kalor, yaitu dari sumber energi ini tadi atau reservoir energi. Sedangkan pada kasus yang sebelah kanan atau kasus kedua ini tidak ada perpindahan energi berupa kalor yang terjadi dan usaha yang dilakukan itu sebesar 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perpindahan energi berupa kalor seperti halnya melakukan usaha itu tergantung pada keadaan awal, akhir, dan keadaan tengah dari sistem tersebut. Dengan kata lain, karena kalor dan usaha bergantung pada lintasan, tidak ada besaran yang dapat sepenuhnya ditentukan hanya dari titik-titik ujung dari proses termodinamika. Seperti itu. Nah, sebelumnya tentu kita sudah mengenal apa itu energi kinetik atau EK dan energi potensial atau EP. Nah, kedua jenis energi ini merupakan energi luar, di mana kedua energi ini itu tampak dari luar dan dapat dijabarkan karena gerak kinetik benda dan posisi benda itu dapat dilihat dengan indera mata kita. Nah, di mana berdasarkan kedua energi ini benda dapat melakukan usaha. Namun benda juga memiliki energi yang tidak nampak dari luar yang disebut sebagai energi dalam. Nah, energi dalam berhubungan dengan aspek mikroskopik suatu zat. Seperti yang kita tahu bahwa setiap materi atau zat yang ada di alam semesta ini tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom dalam suatu materi itu juga memiliki yang namanya energi kinetik dan energi potensial akibat dari gerak atom dan gaya antar molekulnya. Sehingga kedua energi ini yang disebut sebagai energi dalam, ya. Jadi energi dalam dari sebuah materi itu berasal dari energi kinetik dan energi potensial dari atom-atom penyusun materi tersebut. Nah, pada gas ideal, gaya antar molekul itu dapat diabaikan, sehingga energi potensial antar molekul sama dengan 0. Sehingga energi dalam hanyalah energi kinetik dari seluruh molekul. Nah, energi dalam dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk gas monoatomik, energi dalamnya itu sebesar 3/2 NKT atau 3/2 nRT, ya. Sedangkan untuk gas diatomik, energi dalamnya itu adalah U sama dengan 5/2 NKT atau sama juga 5/2 nRT. Nah, untuk perubahan energi dalam pada suatu sistem yang mengalami perubahan suhu awal T1 ke suhu akhir T2, maka persamaan ini dapat dirumuskan menjadi 3/2 nR kali T2 min T1. Ini juga sama, ya, jadi 5/2 nR T2 min T1 kalau pakai rumus yang nRT. Nah, dengan begitu delta U di sini, delta U sama dengan U2 min U1.
1 ya. Nah, dari persamaan inilah dapat kita ketahui bahwa perubahan energi dalam hanya tergantung pada suhu awal dan suhu akhir dari sistem. Dengan kata lain, perubahan energi dalam hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem dan tidak tergantung pada lintasan yang ditempuh atau proses yang ditempuh oleh sistem tersebut untuk mencapai keadaan akhir tersebut. Nah, dari sinilah dari usaha, kalor, dan energi dalam ini muncullah hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi dapat ditransformasikan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, untuk setiap proses apabila ada kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi yang namanya perubahan energi dalam, atau secara matematis kita rumuskan sebagai delta U sama dengan Q per W. Nah, perjanjian tanda pada persamaan hukum termodinamika seperti ini. Jadi delta U kalau dia bertanda negatif artinya itu dia energi dalamnya menurun. Kalau dia bertanda positif maka energi dalamnya dia meningkat. Sedangkan Q sebagai kalor, jika sistem dia menerima kalor maka Q bertanda positif, tetapi jika sistem melepaskan kalor maka Q akan bertanda negatif. Sedangkan pada variabel usaha, jika usaha dilakukan pada sistem atau bisa dikatakan sistem menerima usaha dari luar atau dari lingkungan, maka W bertanda positif. Tetapi jika usaha dilakukan oleh sistem atau sistem melakukan usaha, yaitu ada usaha dari sistem ke lingkungan, maka W-nya bertanda negatif. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Jika kalor sebanyak 2000 Joule meninggalkan sistem, yang artinya Q keluar dari sistem, sistem melepaskan kalor, maka dia bertanda negatif di sini ya. Dan sistem melakukan usaha. Jadi yang melakukan usaha adalah sistemnya. Maka di sini W bernilai negatif. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Maka delta U sama dengan Q plus W min 2000 Joule dikurangi min 1000 Joule, maka didapatkan hasil min 3000 Joule. Tanda negatif di sini mengandung arti bahwa terjadi penurunan energi dalam dari sistem. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem, yang artinya di sini sistem menerima kalor sehingga Q di sini dia bertanda positif dan usaha sebesar 2000 Joule dilakukan pada sistem. Maka di sini artinya sistem dia menerima usaha, yang artinya dia W-nya bertanda positif, sehingga perubahan energi yang terjadi pada sistem tersebut senilai 3000 Joule plus 2500 Joule sehingga didapatkan nilai 5500 Joule. Di sini bertanda positif ya, yang artinya terjadi peningkatan energi dalam dari sistem. Nah, pada hukum pertama termodinamika itu terjadi pada berbagai keadaan. Yang pertama proses isokorik, di mana proses isokorik itu terjadi pada keadaan volume konstan. Karena dia volumenya konstan, maka sistem tidak melakukan atau menerima usaha dari lingkungannya, sehingga dari rumusan delta U sama dengan Q plus W tadi, karena W-nya dia 0, maka pada proses isokorik hukum pertama termodinamika dirumuskan menjadi
delta U plus Q. Jadi di sini dia kita lihat grafik hubungan antara tekanan dan volumenya pada proses isokorik adalah dia tekanannya berubah pada volume yang konstan, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah proses isobarik yang terjadi pada tekanan konstan. Jadi pada tekanan konstan ini, jika sejumlah kalor diberikan pada sistem dengan tekanan konstan, maka volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk, sehingga terjadi yang namanya perubahan volume dari V1 menjadi V2, sehingga di sini yang awalnya W sama dengan P kali V, min P kali V, maka karena di sini volumenya dia berubah, maka yang terjadi adalah V2 min V1 terjadi perubahan. Jadi terjadi perubahan volume pada tekanan konstan, seperti itu. Yang ketiga yaitu proses isotermal. Ini isotermal ya. Nah, proses isotermal ini terjadi pada suhu konstan. Nah, pada suhu konstan tersebut menyebabkan tidak ada perubahan energi dalam sistem. Sehingga delta U tadi kan Q plus W. Nah, karena delta U-nya dia bernilai 0, maka persamaan pertama termodinamika menjadi Q sama dengan min W. Nah, kita tahu di sini tadi untuk kurva PV dia terjadi perubahan volume dan perubahan tekanan secara kontinu, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu proses adiabatik. Maaf, di sini adiabatik adalah proses perubahan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, di mana dikatakan Q-nya itu sebesar 0. Maka persamaan termodinamika yang awalnya delta U sama dengan Q plus W, karena Q-nya dia 0, maka persamaan termodinamikanya menjadi delta U sama dengan W. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi termodinamika bagian pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.